Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Untuk aplikasi pengusulan bantuan sosial atau aplikasi cek bansos ya, ternyata ya ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nanti yaitu bagi masyarakat yang sudah masuk desil 6 ke atas atau sudah menengah ataupun sejahtera, ternyata tidak bisa diusulkan dengan aplikasi cek bansos. Yang kedua, ternyata ada warga yang sudah diusulkan dengan aplikasi cek bansos, ketika ada orang lain yang mengusulkan hal yang sama, itu sistem sudah bisa mendeteksi. Alias kalau sudah pernah diusulkan, maka tidak bisa diusulkan dua kali. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dua kasus ini nanti akan saya bantu jelaskan lebih rinci pada video saya, sehingga nanti bagi Anda yang ingin mengusulkan atau membantu mengusulkan, ataupun Anda sendiri ingin mengusulkan diri untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ya, Anda bisa perhatikan ini dengan baik-baik agar nanti Anda tidak salah paham ketika menggunakan aplikasi cek bansos. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini Bapak Ibu, ada dua temuan yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Bisa jadi informasi ini membawa manfaat ketika Anda ingin menggunakan aplikasi usul sanggah atau aplikasi cek bansos. Jadi sebelumnya bagi Anda yang tidak tahu apa itu aplikasi cek bansos, sini saya jelaskan. Jadi aplikasi cek bansos itu adalah aplikasi dari Kementerian Sosial atau dari pusat, di mana nanti dengan aplikasi itu warga umum ya itu bisa melakukan usulan untuk bisa mendapatkan bansos, ataupun juga bisa menyanggah atau melaporkan seseorang yang mungkin tidak layak bansos karena sudah sejahtera. Nah, bisa dengan aplikasi itu. Dengan aplikasi itu, nanti setiap usulan dan juga sanggahan, tentunya nanti akan ada petugas yang melakukan verbal, atau untuk membuktikan apakah usulannya itu sudah sesuai, ataukah laporannya itu sesuai atau tidak. Karena dengan aplikasi itu, masyarakat dengan mudah bisa melaporkan dan juga bisa mengusulkan. Tapi tenang, nanti akan ada petugas dari pusat yang akan meng-cross-check ya setiap usulan dan juga laporan yang Anda masukkan. Berikutnya Bapak Ibu, dari aplikasi cek bansos ini ternyata ada dua hal menarik yang saya temukan. Jadi ini nanti kalau Anda menemukan hal yang sama, mudah-mudahan Anda tidak bingung lagi. Yang pertama Bapak Ibu, ketika pengusulan itu ada perhatian seperti ini ya. Jadi seperti ini bisa dilihat ya. NIK yang Anda usulkan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Nah, Anda bisa melapor ke kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, ini ketika Anda ada kategori seperti ini, ternyata setelah saya cross-check lebih lanjut pada sistem SIG-NG yang saya usulkan, atau mungkin yang warga usulkan, ya, atau yang mungkin Anda usulkan, ternyata itu masuk desil 6 sampai 10. Jadi kita ya, jadi dia masuk desil 6 sampai 10. Sehingga pada sistem bansos, dia itu tercatat ekonominya itu menengah ke atas, sehingga tidak bisa diusulkan sebagai penerima bansos. Jika ingin mengusulkan desil 6 ke atas itu tidak bisa dengan aplikasi cek bansos, tapi harus langsung datang ke desa atau kelurahan dengan SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Tapi kalau desilnya 5 ke bawah, insya Allah bisa langsung dimasukkan. Berikutnya, contoh kedua yang saya alami ya. Jadi ini saya dapat info dari warga ya Bapak Ibu ya, dari warga. Berikutnya saya datang untuk melakukan cross-check, karena ini kan sistem. Sistem kan kita juga mempelajari bagaimana sih algoritma sistem ini bekerja. Jadi yang kedua, ini sudah ada warga yang desilnya 5 ke bawah ya. Ketika saya masukkan di sistem itu sudah muncul bantuan yang bisa diusulkan. Contoh yang seperti ini ada centangan yang bisa dicentang itu pada kotak sembako. Berikutnya ada keterangan yang berwarna merah yang menerangkan bahwasanya yang bersangkutan itu sudah mendapatkan bansos PBI atau BPJS Kesehatan Gratis atau KIS ya. Jadi yang bersangkutan sudah dapat KIS dari pemerintah ya, Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Dan yang bersangkutan itu belum mendapatkan bantuan seperti sembako atau BPNT, tapi di sana muncul hanya sembako. Kenapa hanya sembako? Karena yang bersangkutan itu usianya belum 60 tahun ya, dan dia hidup sendirian.
Sehingga bantuan yang memungkinkan yang bisa diusulkan yaitu adalah sembako. Nah, begitu saya coba centang ya untuk kolom sembakonya, itu ternyata muncul perhatian. Periksa kembali koneksi Anda error. Nah, ini saya mendapati hal ini tidak hanya di HP saya, tapi juga dengan HP-HP yang lain ternyata memiliki informasi yang sama. Setelah ditelusur lebih lanjut, ternyata warga tersebut sudah pernah diusulkan oleh seseorang. Jadi sudah ada warga yang sukses untuk mengusulkan. Ketika ada warga lain yang juga ingin membantu mengusulkan tapi ada informasi error seperti yang tadi saya tunjukkan, itu artinya yang bersangkutan sudah pernah diusulkan. Tinggal menunggu kapan dia didatangi petugas untuk verifikasi dan validasi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi itu ada dua hal penting yang saya sampaikan ya terkait aplikasi cek bansos. Ketika nanti Anda menemui hal yang demikian yang tadi saya sampaikan, jangan khawatir, jangan panik ya. Ini saya mencari-cari jawabannya ternyata ketemu dan ini saya share kepada Anda semua agar semua juga paham terkait aplikasi cek bansos. Yang pertama tadi, bagi warga yang desil 610 ya, 6 ataupun 10, 6 sampai 10 maksudnya, ternyata tidak bisa diusulkan dengan aplikasi cek bansos. Pengusulannya yaitu bisa langsung datang ke desa atau kelurahan, karena nanti akan diseleksi dulu di tingkat desa kelurahan dengan cara musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Berikutnya, jika sudah pernah diusulkan, nah itu ternyata tidak bisa diusulkan dua kali dengan aplikasi cek bansos. Nah gitu ya, dua hal itu baru kami temukan ya di lapangan dari laporan yang diberikan oleh masyarakat. Semoga informasi ini membantu bagi Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengusulkan tetangganya ataupun ingin melaporkan tetangganya yang tidak layak bansos, silakan bisa menggunakan aplikasi cek bansos ya. Nanti insya Allah akan ada petugas yang melakukan verbal untuk membuktikan setiap usulan dan juga setiap sanggahan yang Anda berikan. Semoga dengan adanya aplikasi ini ke depan ya, untuk penyaluran ke depan, penyaluran bantuan sosial ke depan lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna gitu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.